warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwana Hamdar, NIM B1A1 19221 dari kelompok 2 kelas F angkatan 2019. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi-materi kimia fisika. Langsung saja, materi yang pertama yaitu tentang materi dan energi. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan ruang, di mana massa ini merupakan banyaknya materi yang terkandung di dalam suatu zat. Wujud zat itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Klasifikasi materi. Yang pertama, setiap materi merupakan zat murni atau campuran. Yang kedua, suatu materi yang berupa zat adalah unsur dan senyawa. Yang ketiga, bila materi tersebut berupa campuran, maka materi tersebut akan bersifat homogen atau heterogen. Yang keempat, perubahan antara unsur dan senyawa dinamakan dengan perubahan kimiawi, dan perubahan antara zat dan campuran dinamakan dengan perubahan fisika. Perubahan materi ada 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujudnya saja. Contohnya seperti pada mentega yang dipanaskan akan mencair dan lilin yang dibakar akan meleleh. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Contohnya, kayu atau kertas yang dibakar akan menjadi abu. Ada juga besi yang berkarat dan nasi yang basi. Selanjutnya, unsur. Unsur merupakan zat yang terkecil yang tidak dapat diuraikan menjadi zat baru yang lebih sederhana dengan menggunakan reaksi kimia biasa. Lambang unsur mempunyai persyaratan, yaitu yang pertama, lambang unsur yang terdiri dari satu huruf memakai huruf kapital. Contohnya nitrogen, hidrogen, oksigen, dan kalium. Dan yang kedua, lambang unsur yang terdiri dari 2 huruf. Yang pertama menggunakan huruf kapital dan yang kedua menggunakan huruf kecil. Contohnya aluminium, magnesium, dan natrium. Senyawa. Senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk dari reaksi kimia. Contoh senyawa yaitu asam asetat yang mempunyai rumus CH3COOH yang biasa digunakan sebagai cuka makan, dan natrium klorida yang mempunyai rumus NaCl yang biasa digunakan sebagai garam dapur. Energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Macam-macam energi. Yang pertama, energi potensial. Yang kedua, energi kinetik. Yang ketiga, energi cahaya. Yang keempat, energi panas. Yang kelima, energi listrik. Yang keenam, energi kimia. Dan yang terakhir, energi nuklir. Materi yang kedua yaitu tentang sistem periodik unsur atau SPU. Perkembangan penyusunan unsur. Yang pertama, triade Dobeiner. Johann W. Dobeiner merupakan orang pertama yang menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dan massa atom relatif. Pada tahun 1817, ia memasukkan unsur tersebut ke dalam 3 kelompok unsur yang disebut triad yang memiliki sifat yang sama. Yang kedua, daftar Mendeleev. Lothar Meyer dan Dmitri Mendeleev menemukan hubungan yang lebih terperinci antara massa atom relatif dengan sifat unsur. Pada tahun 1869, Mendeleev berhasil menyusun suatu daftar yang terdiri dari 65 unsur kimia untuk menyusun daftar unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Ini disebut dengan hukum periodik.
Yang ketiga yaitu sistem periodik modern. Disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Sifat-sifat unsur dalam SPU. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom sampai ke elektron terluar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom akan semakin besar, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom akan semakin kecil. Yang kedua, energi ionisasi merupakan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar. Yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron ini sebagai perubahan energi dari atom netral ketika sebuah elektron ditambahkan ke atom untuk membentuk ion negatif atau ion positif. Jika jari-jari atom kecil, maka interaksi akan semakin kuat dan afinitas elektron akan semakin besar. Namun, jika jari-jari atom lebih besar, interaksi akan semakin lemah dan afinitas elektron akan semakin kecil. Materi yang ketiga yaitu ikatan logam dan ikatan hidrogen. Logam berasal dari bahasa Yunani metalon, yaitu unsur kimia yang siap membentuk ion atau kation dan memiliki ikatan ion yang mirip dengan kation di awan elektron. Logam mempunyai klasifikasi. Yang pertama, ikatan logam pada natrium. Yang kedua, ikatan logam pada unsur-unsur transisi. Yang ketiga, ikatan logam pada leburan logam. Yang keempat, ikatan logam pada magnesium. Hidrogen. Hidrogen merupakan gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat dengan atom yang sangat elektronegatif dan pasangan elektron bebas dari atom yang sangat elektronegatif lainnya. Contohnya, ikatan hidrogen pada air, ikatan hidrogen pada polimer, ikatan hidrogen dalam amonia, dan lain-lain. Ikatan hidrogen dibedakan menjadi dua, yaitu ikatan hidrogen intermolekuler dan ikatan hidrogen intramolekul. Materi yang keempat yaitu ikatan ion. Menurut teori Lewis dan Kussel, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif atau atom yang melepaskan elektron dan ion negatif atau atom yang menerima elektron. Gaya ini terbentuk akibat gaya elektrostatis antara ion yang bermuatan sebagai akibat serah terima elektron dari satu atom ke atom yang lainnya. Sifat ion yaitu memiliki sifat yang keras, titik lebur dan titik didihnya yang tinggi, rapuh, dan mudah larut dalam pelarut polar. Pembentukan senyawa ion. Ikatan ion terjadi karena atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah atau mudah melepas elektron akan melepaskan elektronnya dan membentuk ion positif. Proses pembuatan senyawa ionik dicontohkan dengan pembentukan NaCl. Natrium dengan konfigurasi elektron 281 akan lebih stabil jika melepaskan satu elektron, sehingga konfigurasinya berubah menjadi 28. Sedangkan klorin yang mempunyai konfigurasi 287 akan lebih stabil jika mendapatkan atau menerima satu elektron, sehingga konfigurasinya menjadi 288. Dapat dilihat pada gambar di atas. Materi yang kelima yaitu ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals merupakan gaya tarik-menarik antar atom dan molekul, di mana gaya ini relatif
jauh lebih lemah dibandingkan gaya yang timbul akibat ikatan valensi. Dan besar gaya ini itu sekitar 10-7 kali jarak antar atom-atom dan molekul-molekul. Bentuk ikatannya ada dua, yaitu ikatan antar molekul yang memiliki dipol dan ikatan molekul yang tidak memiliki dipol. Gaya tarik dipol ada 5. Yang pertama interaksi ion dipol, yang kedua interaksi dipol-dipol, yang ketiga interaksi ion dan dipol terinduksi, yang keempat interaksi dipol-dipol terinduksi, dan yang terakhir interaksi dipol terinduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals ini ada 4. Yang pertama, jumlah elektron yang terdapat di dalam atom atau molekul. Yang kedua, bentuk molekulnya. Yang ketiga, kepolaran molekul. Dan yang terakhir, titik didih gas mulia. Materi yang keenam yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Pasangan elektron ikatan disebut dengan PeI, sedangkan pasangan elektron bebas disebut dengan PeB. Jenis-jenis ikatan kovalen. Berdasarkan pembentukannya, ikatan kovalen dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, ikatan kovalen tunggal yang memiliki satu pasang PeI. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2 yang mempunyai 2 pasang PeI. Dan yang ketiga, ikatan rangkap 3 yang memiliki 3 pasang PeI. Berdasarkan polimerisasinya, ikatan kovalen dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ikatan kovalen polar yang mempunyai PeI yang cenderung tertarik ke arah salah satu atom yang berkaitan. Yang kedua, ikatan kovalen nonpolar yang memiliki PeI yang tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berkaitan. Kelarutan. Umumnya, senyawa kovalen tidak larut dalam air, namun mudah larut dalam pelarut organik, seperti senyawa karbon, misalnya bensin, minyak tanah, aseton, dan alkohol. Namun, ada beberapa senyawa yang dapat larut dalam air karena terjadi reaksi dengan air yang biasa disebut dengan hidrasi dan membentuk ion-ion, misalnya pada asam sulfat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.